Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aura Binawa. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2024 dengan NIM 2496470. Sekarang saya umur 20 tahun dan saya tinggal di Yogyakarta. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit saja tentang peran saya sebagai pemimpin seksi olahraga di desa atau di organisasi desa saya. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang visi misi saya dan strategi. Nah, yang pertama itu visi. Mewujudkan organisasi desa itu bisa aktif, solid, dan sehat melalui kegiatan olahraga futsal sebagai sarana membangun solidaritas, kedisiplinan, dan membangun kebersamaan. Yang kedua ada visi saya, ya, yang pertama meningkatkan partisipasi anggota organisasi dalam kegiatan olahraga secara rutin. Yang kedua menjadikan futsal sebagai media mempererat hubungan sosial dan kerjasama tim. Yang ketiga menciptakan lingkungan organisasi yang sehat, sportif, dan positif. Yang keempat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepemimpinan di kalangan anggota organisasi. Nah, yang ketiga ini ada strategi. Yang pertama ada menyusun jadwal kegiatan futsal yang disepakati bersama, menerapkan komunikasi yang terbuka dan demokratis dalam setiap perencanaan. Yang ketiga, melibatkan anggota organisasi secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, menciptakan suasana olahraga ini yang menyenangkan, aman, dan tidak eksklusif. Aja. Nah, yang kedua ada bagaimana sih saya memulai proses memimpin di organisasi ini. Nah, saya itu memulai proses memimpin dengan membangun komunikasi dan kepercayaan terlebih dahulu. Sebagai seksi olahraga, saya tidak langsung memberi instruksi, tetapi mengajak anggota organisasi untuk berdiskusi dan saling mengenal tujuan bersama. Saya berusaha memahami karakter, kebutuhan, dan kesibukan anggota agar kepemimpinan yang saya jalankan itu tidak bersifat memaksa, melainkan untuk mengajak. Nah, langkah awal yang saya lakukan adalah mengadakan diskusi informal untuk membicarakan rencana kegiatan futsal. Dari proses ini, saya mulai menempatkan diri sebagai pemimpin yang terbuka, siap mendengarkan dan mau bekerja sama dengan tim. Nah, itu adalah bagaimana saya memulai proses memimpin di organisasi yang saya pegang. Nah, yang selanjutnya ada visi dan misi kepada anggota organisasi. Nah, dalam menjelaskan visi dan misi, saya menggunakan pendekatan komunikasi yang sederhana dan mudah dipahami. Saya menyampaikan bahwa tujuan utama kegiatan futsal ini bukan hanya olahraga, tetapi juga membangun kebersamaan dan kekompakan serta kesolidaritas di organisasi. Saya menjelaskan visi dan misi tersebut melalui diskusi langsung saat pertemuan organisasi atau pertemuan rutin di organisasi. Yang kedua, ajakan secara personal kepada anggota. Dan yang ketiga, contoh nyata melalui keterlibatan langsung di lapangan. Karena kan saya itu suka banget olahraga. Nah, tepatnya di olahraga futsal tersebut, dan anggota itu tertarik dengan apa yang saya lakukan. Nah, dengan itu saya mengajak untuk anggota organisasi tersebut untuk mengajak futsal rutin. Tuh. Dengan cara ini, anggota organisasi tidak hanya memahami visi dan misi secara teori, tapi juga merasakan melalui kegiatan yang dijalankan bersama. Tuh. Yang keempat itu ada
cara menghadapi masalah internal dan eksternal. Nah, dalam menjalankan organisasi, masalah tidak dapat dihindari baik dari internal maupun dari eksternal. Masalah internal seperti kurangnya partisipasi anggota atau perbedaan pendapat, saya hadapi dengan cara komunikasi musyawarah. Contoh, tidak ada anggota yang jarang hadir dalam kegiatan futsal, saya tidak langsung menegur, tetapi mengajak berbicara secara baik-baik untuk mengetahui kendalanya apa, lalu mencari solusi bersama agar si anggota tidak kerap hadir itu bisa mengikuti olahraga futsal itu secara rutin lagi gitu. Nah, terus ada masalah eksternalnya, saya seperti keterbatasan fasilitas atau jadwal yang bentrok, saya hadapi dengan sikap fleksibel dan solutif. Contoh, jika lapangan tidak bisa digunakan, saya mengajak anggota organisasi untuk mencari alternatif waktu untuk waktu dan tempat yang disepakati bersama. Nah, yang kelima ini ada gaya kepemimpinan yang saya gunakan. Gaya kepemimpinan yang saya gunakan ini adalah kepemimpinan yang demokratis. Saya memilih gaya ini karena organisasi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh anggota, bukan hanya peran satu orang pemimpin saja. Dalam kepemimpinan demokratis, setiap anggota itu diberi kesempatan bermusyawarah atau diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Kedua, keputusan diambil melalui musyawarah, itu jelas. Yang ketiga, pemimpin berperan sebagai koordinator, bukan penguasa atau menggurui. Contoh penerapannya, dalam menentukan jadwal futsal dan pembagian tim, saya tidak menetapkan sendiri, tetapi mengajak anggota organisasi itu untuk berdiskusi dan menyepakati bersama. Itu. Yang keenam itu cara mengambil keputusan dalam organisasi. Nah, saya mengambil keputusan dengan mengutamakan musyawarah dan kepentingan bersama. Setiap keputusan diawali dengan mendengarkan pendapat anggota organisasi, mempertimbangkan kondisi di lapangan, dan memilih solusi yang paling adil. Tuh. Apabila keputusan harus diambil secara cepat, saya tetap mempertimbangkan nilai kebersamaan dan transparansi serta menjelaskan alasan keputusan tersebut kepada anggota agar tidak menimbulkan kesalahpahaman lagi itu. Dan yang apa ini tadi? Terakhir ya, ketujuh, implementasi ilmu kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah menjelaskan dan memperhatikan kepemimpinan, saya akan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari itu dengan yang pertama itu membiasakan komunikasi yang terbuka dan saling menghargai. Yang kedua, mengutamakan musyawarah yang terbuka dan saling menghargai. Yang ketiga, itu menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan. Yang keempat ya, bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan. Yang terakhir, menjadikan pribadi yang mampu memimpin diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Tuh. Ilmu kepemimpinan ini tidak hanya berguna dalam organisasi, tetapi juga dalam lingkungan kekeluargaan, pertemanan, pendidikan, dan kehidupan bermasyarakat. Nah, cukup sekian dari pengalaman yang saya ceritakan ini. Mungkin bisa
jadikan contoh itu. Nah, cukup sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.